salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hendrugroho, tentunya masih di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Setelah kemarin kita membahas tentang penanganan anak ayam yang baru menetas sampai usia 1 bulan dan dilanjutkan dengan fase kedua, yaitu fase pembesaran pertama di usia 1 bulan sampai 3 bulan. Kali ini kita membahas tentang pembesaran anak ayam di usia 3 sampai 5 bulan ya teman-teman. Nah, kita berlanjut dari masing-masing fase. Kali ini fase kedua di masa pembesaran anak ayam usia 3 sampai 5 bulan. Nah, tentunya di fase ini teman-teman juga masih tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan khusus untuk anak ayam agar selalu bertumbuh dengan maksimal ya teman-teman. Nah, yang pertama dari pakan. Kalau dari pakan kemarin menginjak usia 3 bulan, itu pakannya pakan campuran antara campuran jagung, dedak padi, fur, lalu mineral kalsium dan vitamin-vitamin lainnya, atau teman-teman boleh juga tambahkan nasi dan pakan yang lainnya yang tentunya bisa lebih memberikan nutrisi terhadap ayam teman-teman semua. Tapi untuk saya pribadi hanya memakai jagung giling, dedak padi, fur, lalu mineral kalsium dan vitamin lainnya ya. Jadi itu cukup teman-teman. Itu kita masih tetap pakai pakan basah itu teman-teman. Masih tetap pakai pakan basah itu. Tetapi yang beda di sini teman-teman, setelah kemarin di usia 3 bulan akhir kita ajari mereka untuk dilatih umbar los di lingkungan yang lepas. Kali ini kita benar-benar anak ayam itu dimasukkan ke kandang umbar los ya teman-teman. Jadi memang diliarkan. Di fase pembesaran kedua ini usia 3 sampai 5 bulan memang harus dan wajib diliarkan teman-teman. Karena apa? Karena di fase ini teman-teman adalah fase masa pembesaran dan pertumbuhan tulang yang sangat sangat penting tentunya di masa-masa ini, dan juga sangat berpengaruh nantinya terhadap hasil dari pembesaran anak ayam kita. Jadi di usia 3 sampai 5 bulan ini teman-teman, si anak ayam ini akan cenderung lebih tumbuh ke tulang ya teman-teman. Jadi nutrisi pakannya itu akan diserap ke tulang. Jadi dia biasanya ayamnya agak kurus, tapi dia semakin meninggi dan tulangnya itu semakin membesar dan mengeras teman-teman. Sehingga teman-teman juga perlu kasih asupan extra fooding yang tentunya tinggi kalsium. Contohnya teman-teman bisa pakai tepung tulang ya. Pakai tepung tulang, atau juga teman-teman bisa pakai tauge atau kecambah ya teman-teman. Kecambah tauge, teman-teman bisa cari tauge afkir atau kecambah afkir yang memang sudah tidak layak konsumsi untuk manusia. Teman-teman bisa kasihkan untuk ayam ya teman-teman. Tentunya kalau tauge afkir itu karena akan dibuang, jadi sama penjual pasti tentunya akan di harga lebih murah ya dibanding toge-toge yang bagus, dibanding kecambah yang masih bagus, yang masih layak konsumsi. Ini bagus sekali teman-teman kalau anak ayam teman-teman di masa pertumbuhan usia 3 sampai 5 bulan itu diberi asupan extra fooding yang banyak mengandung kalsium, tinggi kalsium. Ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tulang anak ayam teman-teman. Jadi akan semakin membesar dan mengeras dan maksimal tentunya ya teman-teman, cara maksimal. Nah, selain dari pakan teman-teman, teman-teman harus juga perhatikan di vitamin dan obat-obatan ya teman-teman. Jadi karena di usia ini juga usia rentan terkena wabah penyakit teman-teman. Rentan sekali terkena aratan karena dia baru
usia 3 bulan ini baru menginjak atau baru memasuki kandang umbaran ya, kandang umbaran los. Jadi dia harus beradaptasi dengan cuaca, dengan lingkungan, yang tadinya panas jadi hujan, yang tadinya hujan jadi panas, lalu malam yang dingin, lalu banyak hewan-hewan kecil pengganggu seperti nyamuk dan lain-lainnya. Ini riskan sekali anak ayam kita itu sakit, terkena wabah penyakit. Nanti kalau salah satu dia sakit, nanti bakteri atau virusnya menjalar ke seluruh kandang, akan bahaya sekali. Sehingga teman-teman harus perhatikan untuk vitamin dan obat-obatan teman-teman. Vitaminnya terus harus diberikan. Kalau misal jumlah populasi anak ayam teman-teman tidak terlalu banyak, teman-teman boleh pakai vitamin yang mungkin satu tablet itu dikasihkan satu-satu. Tapi kalau mungkin populasinya banyak, ada ratusan bahkan ribuan, teman-teman boleh kasih vitamin itu melalui pakan ya, melalui pakan atau melalui minuman teman-teman, minuman. Nah, ini vitamin harus masuk, obat-obatan juga harus masuk teman-teman, karena kita tidak tahu bibit penyakit yang sedang ada di dalam tubuh ayam kita, mungkin sedang berkembang atau segala macam, kita tidak tahu. Jadi kita harus setidaknya mencegah ya, mencegah anak ayam kita itu sakit. Jadi kita kasih obat, masukin obat-obatan yang tentunya berhubungan dengan penyakit yang sering terjadi di kandang teman-teman semua. Ketika mungkin kandang teman-teman semua sering rentan sekali kena penyakit CRD atau ngorok, teman-teman harus kasihkan obat ngorok untuk anak ayam teman-teman, walaupun ayam teman-teman dalam kondisi secara kasat mata itu sehat. Tapi ini fungsinya untuk mencegah ya teman-teman, apalagi kalau memang sudah ada yang mungkin sakit salah satu dari mungkin 10 ekor ayam, ada yang sakit satu. Jadi semua itu wajib mengonsumsi obat juga untuk mencegah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin anak ayamnya sehat-sehat, teman-teman bisa pakai obat dengan dosis yang rendah, dosis pencegahan. Kalau untuk anak ayam yang sudah kena, teman-teman kasih untuk dosis pengobatan. Ini untuk vitamin dan obat ya teman-teman. Nah, di samping pakan, vitamin dan obat, ini teman-teman perlu tahu juga, karena di usia 3-5 bulan ini teman-teman, si anak ayam teman-teman semua ini lagi rakus-rakusnya makan. Jadi di usia 3-5 bulan itu anak ayam teman-teman itu lagi rakus-rakusnya makan. Kalau dia dalam kondisi sehat dan pertumbuhannya stabil ya. Jadi di usia ini anak ayam itu lagi rakus-rakusnya makan. Jadi agar supaya nutrisinya itu terserap dengan baik teman-teman, jadi teman-teman perlu berikan probiotik juga teman-teman. Probiotik ini seperti fermentasian ya, jadi untuk membantu agar supaya metabolisme di dalam pencernaan anak ayam kita itu berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi nutrisinya itu terserap dengan baik, sehingga ketika teman-teman memberikan pakan yang tentunya nutrisinya bagus, protein, mineral, kalsium, lalu serat dan lain-lainnya itu sudah tercukupi, itu akan sangat terbantu sekali dengan adanya konsumsi probiotik. Jadi akan terserap dengan baik. Nah, kalau kita tidak pakai probiotik, kadang-kadang nutrisi yang ada di dalam pakan ayam kita itu sudah dikonsumsi di dalam tubuh ayam, tapi karena metabolismenya tidak berjalan dengan sempurna, jadi nutrisi tersebut tidak terserap dengan baik teman-teman, tidak terserap dengan baik, sehingga mubazir kan. Jadi dia keluar dari feses, dari kotoran ayam dengan feses yang masih mengandung nutrisi-nutrisi yang tentunya baik untuk ayam. Jadi sangat mubazir sekali, sangat sayang sekali. Sehingga saya sarankan untuk teman-teman semua juga berikan asupan probiotik agar supaya membantu melancarkan atau memaksimalkan fungsi pencernaan atau metabolisme anak ayam teman-teman semua. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi wajiblah
untuk saya bilang ini di usia 3 sampai 5 bulan ini wajib diberikan asupan probiotik. Nah, ketika sudah semuanya berjalan dengan baik, teman-teman, di usia 5 bulan akhir ini anak ayam teman-teman perlu diberikan obat cacing untuk tahap kedua ya, teman-teman. Jadi berikan obat cacing untuk tahap kedua, karena biasanya ayam yang diumbar los, diliarkan itu sangat berpotensi sekali untuk membawa bibit-bibit cacing dari luar, dari tanah itu masuk ke dalam usus anak ayam teman-teman semua. Jadi ini supaya tidak mengganggu pertumbuhan, supaya melancarkan pertumbuhan agar maksimal, jadi perlu kita berikan obat cacing tahap kedua di usia 5 bulan ya teman-teman, di usia 5 bulan. Nah, saya rasa untuk anak ayam usia 3 sampai 5 bulan hanya seperti itu yang tadi saya paparkan ya teman-teman. Jadi antara pakan itu harus diperhatikan, extra fooding juga yang banyak mengandung kalsium ya, tinggi kalsium itu penting sekali. Lalu vitamin dan obat juga harus masuk, karena riskan sekali di usia 3 sampai 5 bulan ini terserang wabah penyakit karena di lepas liar, di umbaran liar, jadi terkena hawa dingin, panas, lalu hujan, lalu mendung atau lembab bahkan. Nah, ini penting sekali vitamin dan obat yang wajib masuk ya kepada anak ayam teman-teman semua. Lalu probiotik juga perlu untuk memaksimalkan proses metabolisme dan pencernaan anak ayam teman-teman. Lalu yang terakhir adalah obat cacing untuk tahap yang kedua di usia 5 bulan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.